wabarakatuh Pak Yayan. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yayan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Pak Yayan hari ini ada coaching ya bersama Pak Rudi. Ya betul. Oke, nah sebelum coaching saya mungkin akan melakukan praobservasi terlebih dahulu, yang mana praobservasi ini akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian dan pengamatan gitu antara coach berarti Pak Yayan ya dengan coach Pak Rudi itu akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah nanti bagaimana sudah diajukan pertanyaan yang berbobot dari coach kepada coach. Nah terus saya juga ingin melihat respon dari pertanyaan yang dilontarkan coach ke coach itu bagaimana. Dan ada satu lagi mungkin yang akan saya ingatkan barangkali lupa, nah, harus disesuaikan nih dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Jadi harus ada kemitraannya, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coaching itu seperti apa. Nah ini mungkin yang akan saya tanyakan, kompetensi apa sih yang akan coach atau Pak Yayan kembangkan pada coaching hari ini? Ya, potensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini itu presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, nah pertanyaan kedua adalah kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik, apa yang ingin diobservasi terhadap coaching? Ya itu pertanyaan yang spesifik ya yang dilontarkan kepada coach itu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach bisa mengembangkan permasalahannya dan dia bisa membuka jalan untuk menyelesaikan masalah yang tersebut. Oke, nah pertanyaan yang terakhir adalah indikator yang mana yang akan Bapak inginkan dalam coaching hari ini tuh apa sih? Saya ingin menginginkan coaching supaya dia menemukan permasalahan-permasalahannya sehingga dapat menemukan langkah-langkah bagaimana si coach itu bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Nanti kalau begitu mungkin cukup sekian praobservasi kali ini. Silahkan jika Pak Yayan akan melakukan coaching bersama Pak Rudi, semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa ya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat? Pak Rudi, Terima kasih Pak Yan. siapa nih? Begini Pak Yan, hari ini saya sedang galau, udah pulang nih. Galau nih, galau nih. Saya pengen cari sama Pak Yayan nih terkait dengan permasalahan yang sekarang sedang menjadi galau saya ya, terkait dengan kegiatan di sekolah saya. Itu ada permasalahan yang ingin saya pecahkan sama Pak Yayan supaya bisa memperbaiki kondisi sekolah saya. Ada beberapa penyebab dari rekan guru terkait dengan hanya memberikan tugas saja tapi tidak masuk ke kelas. Ini yang menjadi permasalahan sekarang kepada peserta didik. Dari kondisi ini saya pengen mengembalikan semangat kembali dari rekan-rekan guru saya ya, terkait dengan rasa tanggung jawab bagaimana menjadi seorang pendidik. Jadi yang menjadi galau Pak Rudi itu jadi ada beberapa guru mungkin ya, yang datang cuma ke kelas kasih pelajaran pergi ke kantor ya, itu ya. Jadi bunda lah ide Pak Rudi, jadi Pak Rudi ingin mengembalikan rasa tanggung jawab dia sebagai seorang guru Pak Rudi. Terus kalau boleh tahu hal apa yang mengganggu pikiran Pak Rudi ini? Sebelumnya mohon maaf aja jika saya waktu Pak Yayan kali ini yang akhirnya memikirkan saya, yaitu saya memecahkan masalah tersebut
tersebut ya. Mungkin saja telah saya bicara dengan saya, mungkin dengan itu masalah saya yang saya hadapi ini dapat terselesaikan. Oke. Sebelum membahas lebih lanjut, kira-kira apa nih yang Pak Rudi inginkan dapatkan dari pertemuan coaching kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan yaitu bahwasanya dalam proses pembelajaran dengan cara membersamai untuk memberi nasihat kepada peserta didik, bagaimana caranya rekan guru saya itu ya itu mengajar ada di kelas, jadi menjalankan semangat ini menjalankan tugas sebagai pengajar. Jadi keinginan Pak Rudi dari pertemuan hari ini kiranya ingin menjadi mempunyai rasa tanggung jawab pada dia, sehingga dia sebagai guru itu tetap harus itu mengajar kepada anaknya, gitu ya. Kemudian apa nih keinginan demikian, apa tantangan atau hambatan yang Bapak hadapi untuk melakukan tindakan tersebut? Kalau tantangan dan hambatannya ya yang saya ada itu mungkin saya sudah diskusi dengan beberapa rekan yang lainnya gitu kan. Di dalam hal ini saya tidak mengada-ada, jadi ada siswa bercerita bahwasanya ada 4 rekan guru saya yang mungkin masih tugas saja, saya selesai keluar. Itu yang saya hambatan dan saya hadapi. Ini berarti keluhan dari murid-muridnya juga Pak ya? Keluhan murid, berarti ngobrol lah sama Pak Rudi, ada beberapa murid yang datang kelas cuma tugas seperti ya. Yes. Ya menurut saya begitu. Terkait kondisi siswa yang banyak yang kosong Pak, yang terutama 40 yang dimaksud oleh Pak Rudi tadi. Apakah lalu apa tanggapan mereka Pak untuk menyampaikan keluhan siswa? Ketika saya ngobrol dengan itu ternyata rekan saya itu yang guru itu ada yang sudah dilanda dengan bosan, karena sudah senioran gitu ya. Terus ada yang dilanda dengan menghadapi siswa yang mungkin sering diabaikan oleh siswa sehingga guru tersebut jadi malas. Mungkin itu tanggapan mereka. Di dua tanggapan, yang pertama itu dengan sudah malas, ya, merasa dilanda bosan dengan menghadapi kelas, dan yang kedua siswa cuek mengabaikan guru tersebut. Berarti ada 2 alasan guru tersebut, karena pertama karena ada siswa yang cuek ya terhadap guru tersebut, dan yang kedua mungkin karena bosan lah ya. Mungkin biasanya kalau udah ngajar bosan itu biasanya guru-guru senior seperti itu ya. Jadi pastilah kalau guru-guru senior pasti udah bosan berapa tahun saya ngajar gini lagi seperti itu ya. Terus menurut Pak Rudi, tindakan tersebut sudah ideal belum untuk mencerminkan guru yang memiliki komitmen dalam tugas? Jika belum, menurut Pak Rudi sikap seorang guru yang baik yang seperti apa tuh? Itu belum Pak, karena yang saya lakukan itu belum ideal, karena idealnya seorang guru itu adalah memiliki semangat untuk memotivasi siswa belajar. Nah, yang terjadi malah ada rekan saya yang tidak semangat mengajar karena sudah bosan ataupun diabaikan oleh peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan juga kurang menarik oleh peserta didik. Jadi sangat diperhatikan. Jadi dari skala itu, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira sekarang idealnya menurut Pak Rudi berapa tuh? Kalau dalam kondisi seperti ini, ya, idealnya mungkin saya akan memberikan angka 5 kepada guru saya, karena meninggalkan kelas dan hanya memberi tugas kepada didik, tapi tugas yang diberikan masih tidak diberikan, masih dikoreksi, malah ada rekan saya yang tidak semangat mengajar karena sudah bosan
bosan ataupun diabaikan oleh peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan juga kurang menarik oleh peserta didik. Jadi sangat diperhatikan. Jadi dari skala itu, di skala 1 sampai 10 nih, kira-kira sekarang idealnya menurut Pak Rudi berapa tuh? Kalau Iya. dalam kondisi seperti ini, Iya. idealnya mungkin saya akan memberikan angka 5 pada guru saya, karena meninggalkan kelas dan hanya memberi tugas pada tadi, tapi tugas yang diberikan masih tidak masih dikoreksi atau dinilai oleh rekan yang saya tersebut. Masih idealnya masih 5 ya? Iya. Oke. Untuk keideal yang biar jadi 10 nih, pelayanan primer. Baiklah, wah ya benar Pak Rudi ya. Kalau semua berada pada level ideal nih, untuk mencapai level 8 dengan menilai kondisi di lapangan, apa yang Pak Rudi bisa lakukan agar rekan-rekan Pak Rudi bisa mencapai angka tersebut? Kalau ditanya pengen yang ideal, Pak ya, itu 10 biar dan 5 atau peserta didik. Tapi melihat kondisi di lapangan seperti ini dan karena seperti ini, saya berada di angka 8 sebagai seorang guru yang baik. Wah, ide bagus nih Pak. Dan saya kira Pak Rudi sampaikan setelah spesifik terhadap kebutuhan rekan Pak Rudi yang memiliki alasan berbeda terkait alasan tidak masuk ke dalam kelas. Lalu bagaimana dengan 2 rekan lain yang belum Pak Rudi ajak ngobrol terkait alasan meninggalkan tugas mengajar di kelas, Pak? Mungkin saya akan bisa itu berdialog dengan mencari tahu lebih dalam lagi pada 2 rekan lainnya. Apa sih alasan mereka ya, sehingga mereka tidak mau masuk kelas ya. Ya, alasannya serupa dengan yang sebelumnya yang dilakukan dengan kegiatan, kita menggunakan metode stop bersama-sama. Benar Pak Rudi, dipresentasikan waktu ya. Jika alasan rekan yang lain sama dengan tadi 2 rekan tadi ya. Lalu kapan nih Pak Rudi akan melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama rekan Pak Rudi? Karena kali ini saya akan mencari tahu dulu dari 2 rekan lagi yang lain itu ya, terkait dengan mencari momen yang pas, bertanya kepada 2 rekan yang lain ya, mau seperti aja atau seperti apa ya, sehingga saya akan melakukan dan mengajak dengan menggunakan teknik metode stop. Ya, bagus ya. Jadi Pak Rudi akan mengajak teman-teman yang lain masa di yang Pak tadi dengan menggunakan metode stop ya Pak. Ya. Lalu bagaimana nih caranya Pak Rudi mengetahui bahwa apa yang Pak Rudi lakukan sudah membawa dampak positif bagi rekan Pak Rudi? Mungkin proses saya akan menanyakan lagi kepada siswa yang paling laporan, apakah sudah ada perubahan atau belum terhadap guru yang mereka lakukan kemarin gitu. Dan mereka ceritakan kepada saya terkait jam kosong kelas. Semoga saat saya tanya dengan siswa tersebut, mereka bercerita sudah ada perubahan gitu Pak. Berarti langkahnya itu menanyakan kembali kepada siswa di kelas tersebut ya. Ya udah ada perubahan atau belum ya. Oke, amin Pak Rudi, semoga saat peserta didik bercita sudah tidak ada lagi jam kosong bagi mereka. Semoga Allah mudahkan ya niat Pak Rudi untuk menjalankan misi ini dan guru tersebut bisa mengajar seperti biasa sebagai kewajiban dia sebagai guru ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Saya atas waktu diskusinya, saya tercerahkan dengan aktivitas hari ini. Ya, sama-sama Pak Rudi. Ya. Baik, terima kasih ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yayan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, bagaimana tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Rudi? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, tadi kan Bapak sudah coaching dengan Pak Rudi. Iya. Nah, sebelum penutupan
atau pasca observasi berarti ya, sekarang pasca coaching, saya akan menanyakan pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaannya, apa sih yang telah Bapak lakukan di saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, perencanaan aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut coaching ya, tadi Pak Rudi menceritakan permasalahan dan bisa menemukan solusinya. Oke, kalau begitu setelah tadi saya amati ya, Wayan sebagai observer gitu, proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah tadi ada menanyakan tujuan, terus ada identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan terakhir mungkin tanggung jawab. Nah, dan terus saya juga tadi melihat Pak ya sebagai coach sudah menggali gitu ya pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Rudi sebagai coach gitu, sehingga coach itu bisa menemukan gitu solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan mungkin coachingnya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu tadi kemitraan, sudah bermitra dengan baik gitu antara Payan dengan Pak Rudi. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi sih yang akan dikembangkan berdasarkan coaching tadi? Jadi kompetensi yang akan dikembangkan itu dengan cara saya memahami lagi proses kita, sehingga bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan ya Pak ya, setiap coaching bisa berjalan dengan lancar gitu ya, mau coaching dengan Pak Rudi atau dengan rekan yang lain. Mungkin demikian proses pasca observasi, dan tadi sebelum observasi sudah saya lakukan. Nah, kali ini semoga coaching kedepannya bisa berjalan dengan lancar, lebih baik lagi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sama-sama. Dan proses observasi kali ini, semoga nanti kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih pertemuannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.